Hai, apa kabar anak ibu semuanya? Salam sehat buat kita semuanya. Sehat-sehat semua kan nak? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak ibu, semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru jangan pernah diabaikan, semua dikirim ke Google Classroom. Jangan ada yang tidak mengerjakan, karena dari sinilah nanti nilai yang akan dituangkan ke rapotmu. Baik anak-anak ibu, kita saksikan video pembelajaran kita berikut ini. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pemrograman. Nah, anak-anak ibu, dalam pembelajaran kita hari ini, jangan lupa anak-anak ibu untuk mengabsensi. Jadi setiap hari, terlebih dahulu, isi absensinya, jangan ada yang lupa, dan jangan ada yang tidak mengabsen. Harus diabsen ya anak ya. Baiklah, hari ini kita membahas yaitu bahasa pemrograman. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah mendengar bahasa pemrograman atau pemrograman. Nah, mari kita simak pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa atau notasi yang digunakan untuk membuat suatu program ataupun aplikasi. Nah, contohnya aplikasinya aplikasi game ya. Nah, dan yang aplikasi-aplikasi yang lain. Bahasa pemrograman merupakan sebuah instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer agar bisa menjalankan fungsi tertentu. Namun, hanya instruksi standar saja. Bahasa mesin komputer, kode mesin atau bahasa mesin adalah sistem instruksi dan data yang dijalankan langsung oleh komputer Central Processing Unit ataupun CPU. Fungsi bahasa pemrograman adalah yaitu untuk memerintahkan sebuah komputer agar bisa mengolah data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contoh hasil keluaran dari bahasa pemrograman adalah yaitu berupa aplikasi ataupun program khusus. Nah, contohnya seperti lampu lalu lintas. Antara lampu merah, kuning, dan hijau memiliki urutan dan jeda waktu yang berbeda, sehingga pengendara tahu kapan harus berhenti dan kapan harus yaitu maju. Pengelompokan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Object Oriented Language, yaitu bahasa pemrograman. Contohnya adalah Visual C, Delphi Visual DBase, Visual Fox Pro. Yang berikutnya adalah Low Level Language, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya adalah bahasa assembly. Nah, yang berikutnya adalah middle level, yaitu language bahasa pemrograman yang menengah. Contohnya adalah bahasa C. Yang berikutnya adalah high level language, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya Basic dan Pascal. Nah, inilah pengelompokan bahasa pemrograman. Nah, di sini dalam bahasa pemrograman ini kita bisa memilih yang mana yang kita rasa yaitu mudah kita pelajari atau kita jalankan, maka ini kita pilih. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada Ibu buatkan generasi bahasa pemrograman. Nah, generasi ini dapat kita golongkan yaitu beberapa generasi. Nah, generasi yang pertama yaitu pemrograman yaitu machine language ya, machine language. Yang kedua adalah generasi kedua bahasa assembly atau assembler ya.
Nah, yang ketiga yaitu bahasa pemrograman yang memiliki level tinggi atau yang contohnya disebut dengan C ya, pemrograman C dan Pascal. Lalu generasi kelima bisa disebut dengan 4 atau kepanjangan dari Fourth Generation Language, contohnya SQL ya. Lalu generasi yang kelima, program language based object oriented atau disebut dengan web development ya. Nah, inilah generasi pemrograman. Oke, yang berikutnya, alat untuk mengubah menjadi program atau disebut dengan kompilator, yaitu jenis-jenis pemrograman diuraikan sebagai berikut. Nanti anak-anak ibu bisa di sini bacakan ya. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer. Ini adalah teknik ataupun komando instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa mesin, yaitu bahasa pemrograman, yaitu generasi pertama adalah tipe paling dasar, yaitu terdiri dari kumpulan angka dan dapat digunakan hardware komputer. Pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai, yaitu mendefinisikan komputer. Nah, mesin komputer atau bahasa pemrograman terdiri dari satu bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini perintah ataupun memakai kode ASCII atau bahasa biner. Contohnya, nah perhatikan dalam bahasa mesin, dalam komputer ini, yaitu kodenya hanya dikenal dengan 0 dan 1 atau disebut dengan on dan off. Hanya itu yang dikenal dalam bahasa mesin pemrograman. Oke, nah perhatikan anak-anak ibu, di sini ada nanti tabel, instruksi, dan bahasanya. Nah, di sini ada 1 0 yang tadi seperti ibu bilang, 0 dan 1 atau on dan off, bahasa mesin. Nah, di sini nanti ada kode-kodenya, lalu di sini ada bahasanya. Oke, next. Yang kedua adalah bahasa assembly, atau disebut dengan bahasa generasi kedua. Nah, ini adalah tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau disebut dengan bahasa Inggrisnya adalah bahasa assembly. Nah, ini memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau disebut dengan kode numerik. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa komputer memakai campuran instruksi dan kata-kata manusia. Nah, contohnya di sini ada kurung kurawal. Nah, ini dia contoh-contoh simbolnya ya. Oke. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer dengan memakai instruksi yang berasal dari kata-kata manusia ya, bahasa manusia. Bahasa tingkat tingginya yaitu bahasa C yang digolongkan sebagai bahasa tingkat menengah dan assembly merupakan bahasa tingkat rendah. Nah, ini contoh software bahasa pemrogramannya. Pascal, Assembler, COBOL, Fortran, C++, dan Java. Nah, itu dia. Lalu bahasa berorientasi pada masalah spesifik ya atau problem oriented ya. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan langsung yaitu untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Contohnya nanti pemrograman SQL untuk database reguler. Nah, ini untuk mencocokkan pola pada string tertentu. Jenis bahasa ini juga masuk ke bahasa tingkat tinggi. Contoh bahasa pemrograman yaitu berikut ini. Contoh bahasa pemrograman yang paling umum digunakan yaitu 1. JavaScript, PHP, HTML, dan C++. Nah, inilah contoh bahasa pemrograman. Oke, baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan yang sudah ibu paparkan tadi, adakah anak-anak ibu yang belum paham, yang belum mengerti, dan tidak tahu sama sekali? Nah, jika ada, maka nanti kirimkan nanti di kolom komentar, lalu nanti yang ibu kirimkan ke Google Classroom. Nah, perhatian untuk anak-anak ibu semuanya, pada pembelajaran ini jangan lupa nanti lewat tayangan video ini, anak-anak ibu rangkum. Nah, setelah dirangkum nanti, catat di dalam catatan, lalu fotokan, jangan lupa kirimkan ke Google Classroom. Nah, setiap materi yang ibu berikan, jangan lupa jika ada yang belum paham, nanti kirimkan komentar di forum.
Nah, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kita bahas dalam minggu depan. Untuk pertemuan atau mengantarkan tugas, jangan lupa hantarkan semua tugas-tugasnya. Setiap bidang studi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, jangan lupa diberikan kepada guru bidang studi masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya.